orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Orang tuanya ada, orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih ada, orang tuanya masih hidup, tapi nyo nak memberikan hak-hak orang tua. Bapa lope juga ya. Jole ngat tolok gai kalau ya. Ba tengok ndak. Apalagi masuk puasa. Orang celaka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan nar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita pada Ramadan tahun ini. Sementara kalau kita lihat ada saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, tidak lagi dipertemukan oleh Allah pada Ramadan tahun ini. Untuk itu syukur sedalam-dalamnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Ramadan ini dapat kita laksanakan puasa dengan sempurna, sehingga akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam sama-sama kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, nampaknya malam yang kedua ini kami diberikan kesempatan untuk mengisi santapan rohani Ramadan. Bukan berarti kami orang yang pandai, orang yang ahli, tidak. Tetapi kami berdiri di sini mengingatkan kembali pada diri kami dan kepada kita semua. Untuk judul santapan rohani Ramadan kita pada malam ini adalah ada 3 golongan, kata Nabi, orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ketiga golongan tersebut. Kita simak hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, ragima anfu rajulin zukirtu indahu walau yusalli alayya, kata Rasulullah. Ini golongan yang pertama, orang yang celaka. Siapa itu, kata Rasulullah? Celaka orang-orang yang tidak mau berselawat kepadaku ketika ada orang yang menyebut namaku di sampingnya atau di depannya atau di belakangnya. Itu golongan yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang malas berselawat, orang yang tak mau berselawat,
inilah kata Rasulullah orang yang celaka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini kaum muslimin ibadah yang paling agung. Ketika Allah memerintahkan solat, Allah tidak solat. Ketika perintah puasa disampaikan kepada kita, Allah tidak puasa. Karena agungnya perintah solat ini, ketika salawat ini diperintahkan kepada malaikat dan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agungnya salawat ke kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi salawat ini kita baca di bulan Ramadan. Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat kaum muslimin berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada nabimu dengan penuh penghormatan. Keagungnya Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya. Selawatnya Allah kepada Muhammad adalah memberikan rahmat, memberikan petunjuk. Salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memberikan ampunan. Sementara salawatnya kita manusia kepada Rasulullah mendoakan supaya diberikan rahmat. Jadi yang kita doakan itu Rasulullah, namun pada hakikatnya yang kita doakan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Maka orang-orang yang suka berselawat kepada Nabi ialah orang-orang yang beruntung. Maka kalau kita baca, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali hikmah selawat itu. Di antaranya ketika di akhirat nanti, ketika tidak ada lagi orang yang menolong kita, Rasulullah atas izin Allah memberikan syafaat, memberikan pertolongannya. Dan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, orang yang suka berselawat, kata Rasulullah, ia tidak akan merasa kebingungan. Namun orang yang malas berselawat, dia akan merasa bingung. Jadi ketika nanti di akhirat, ketika dunia ini telah kiamat, maka orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dibangkitkan oleh Allah, maka Rasulullah bangkit seperti orang yang tertidur. Kemudian apa kata Rasulullah? Yang pertama ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, bukan istrinya, bukan orang tuanya, bukan ayahnya yang tidak pernah ia lihat wajahnya. Tetapi yang pertama ditanya adalah, aina ummati ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Coba bayangkan Bapak Ibu cintanya Rasulullah pada Allah. Di akhirat besok ketika dibangkitkan, Rasul itu tidak bertanya di mana ayahmu, tidak pernah mau menengok wajah ayahmu loh. Di mana anak ambo, di mana istri ambo, nah itu ditanya orang. Tapi yang ditanya adalah aina ummati ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Maka orang yang suka berselawat pada saat ini tidak merasa bingung ya. Kemudian orang yang suka berselawat itu, kata Rasulullah, nanti hidupnya akan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Dan masih banyak lagi hikmah daripada berselawat. Termasuk orang yang suka berselawat, maka hatinya, pikirannya akan tenang. Dan Allah akan berkahi setiap rizki yang ia miliki. Itu yang pertama kaum muslimin. Jadi orang yang pertama, orang yang celaka adalah orang yang malas berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita banyak selawat di bulan suci Ramadan ini. Bahkan gemanya, kalau orang-orang tua dulu, gemanya
semaraknya Ramadan ini adalah salawat. Jadi ada orang mengatakan tidak salawat tak guru sah ya solat awak. Iya sah solat awak, tapi itulah kesempatan awak bersalawat bersama-sama. Ada orang bertanya, tidak salawat sah ya Pak Guru? Iya sahnya solat awak. Tapi salawat itu adalah semaraknya Ramadan, dan orang berselawat itu akan diberikan oleh Allah beberapa pahala. Bahkan satu kali kita berselawat, Allah akan berselawat 10 kali kepada kita. Yang pertama orang yang celaka. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ragima ar-rajulu indahu abuhu aw ahaduhuma falam ya'mal min haqqihima amalan yadkhulu bisababatil jannah. Maka kata Rasulullah, yang kedua orang celaka, orang yang menyia-nyiakan peluang emas untuk berbakti memenuhi hak kedua orang tua, faktor penyebab ia masuk surga, padahal ayah dan ibu atau salah satu dari mereka hidup di sisinya, namun ia tidak melakukannya. Orang celaka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Orang tuanya ada, orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih ada, orang tuanya masih hidup, tapi nyo nak memberikan hak-hak orang tua. Bapa lope juga ya. Jole nak tolok gay tu ya. Ba tengok ndak dah. Apa lagi masuk puasa. Dia apa mungkin orang tuanya pernah menyakiti je. Jadi nyo nak sonang dah. Ado lo anak mudik rumah. Padahal gay telah memodang awak. Nak ado gay nak kan ado di dunia kata. Maka seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambo ada mak ambo di rumah. Tiap hari yang masukkan nasinya ya Rasulullah. Ambo lagi piti belanjonyo. Inyolah tua Rasulullah. Tapi ketika ambo menyokkan nasinya, ndak pernah yo keceknya elok ambo ya Rasulullah dah. Nyolah tua itu mah. Jadi seorang laki mengadu pada Rasulullah, kan ia punya gaya ke rumah. Lah tua. Bahkan nak makannya pun basuh kan. Tapi nak pun elok kecek ngambon Rasulullah. Bapa caranya Rasulullah. Tak tahan ambo oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau memotong dagingmu sendiri, belum cukup untuk memenuhi seperempat hak orang tuamu. Kok angkut tong daging tu. Ulun bisa le untuk memenuhi seperempat hak orang tua. Tak dibela Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ulun berapa tu le? Suolah nasi jan malawan. Maka Rasulullah katakan, al jannatu tahta qaddatil ummati. Surga itu berada di bawah telapak kaki itu. Tapi ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kunci surga itu pada ayah. Jangan mentang-mentang syukur di bawah telapak kaki ibu boleh melawan kaya. Tidak, kuncinya adalah ayah. Jadi yang kedua, orang celaka adalah orang yang tidak memenuhi hak-hak orang tua. Maka sewajarnya pada bulan suci Ramadan untuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu kirimkan doa. Kita berdoa baik itu orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang meninggal. Dalam satu riwayat ketika bulan suci Ramadan ruh orang tua kita itu seperti orang yang berlayar di tengah lautan. Tak boleh kemudian kemana arah. Apa yang diharapkan adalah doa dari ayah, dari anak-anak dan saudara-saudara. Doa anak untuk orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk berdoa. Karena doa pada bulan suci Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah
orang-orang yang semasa hidupnya memenuhi hak dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, orang yang tidak berdoa untuk orang tuanya minimal 3 kali sehari semalam, Allah akan cabut keberkahan di dalam hidupnya. Kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah menambah kebaikan dalam hidupnya. Artinya apa? Orang yang tidak mau berdoa minimal 3 kali sehari semalam untuk orang tuanya, Allah cabut kebaikan dalam hidupnya. Kok inyo kayo, mungkin kayo itu nak menyenangkan hati gitu. Koknya punya anak banyak, tapi nak elok pangai gitu. Maka kata Rasulullah, mungkin karena dia tidak mau berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau hidup kita ingin berkah, usaha kita ingin berkembang, berbaktilah, penuhilah hak-hak kedua orang tua. Yang ketiga kata Rasulullah, orang celaka, wa raghima an rajulu dakhala alaihi ramadana wa tammat ramadana qablahu ay yughfar lahu li annahu ramadana syahrul rahmah wa maghfiratan minallahi ta'ala fa illam yughfar lahu bihi fahuwa maqbulah. Yang ketiga orang celaka kata Rasulullah adalah orang yang tidak mau mohon rahmat dan ampunan Allah selama bulan Ramadan, padahal ia berkesempatan hidup dari awal hingga akhir Ramadan, maka tertipulah ia. Orang celaka yang ketiga, orang yang tidak mau memohon ampun dan rahmat dari Allah, padahal ia diberikan kesempatan hidup oleh Rasulullah, oleh Allah. Allah berikan kesehatan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tak satu pun dosa terampuni. Orang celaka. Untuk itu kaum muslimin, alhamdulillah kita bersyukur. Nampaknya kita Allah berikan kesehatan dari awal Ramadan, kita berdoa sampai akhir Ramadan. Sehingga apa yang kita harapkan, ketika selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alal nar. Orang yang bergembira dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Tentunya bergembira karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersihkan diri, untuk memperbanyak amal ibadah. Tak gembira gitu aja dong. Oh gembira senang gitu. Nah itu dong. Tapi harus diiringi dengan amalan-amalan wajib seperti puasa dan amalan-amalan sunnah yang lain. Sehingga nanti dengan puasa Ramadan kita berharap kita kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka salah satu tujuan Allah datangkan bulan suci Ramadan ini adalah Allah ingin mengembalikan orang-orang yang beriman kepada fitrah, kepada kesuciannya sebagai hamba-hamba Allah. Karena dulu kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan suci, setelah Allah berikan nafsu kepada kita, dengan nafsu itulah kita berdosa. Allah ingin mengembalikan, inilah datangnya bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.